Setelah menetapkan Indra Kents dan Doni Salmanan sebagai tersangka dan menahan keduanya untuk menggali keterangan, pihak Bareskrim Polri juga bakal memanggil Dinan Fajrina yang merupakan istri dari Doni untuk diperiksa terkait dengan dugaan trading bodong. Tak sampai di situ, manajer Doni serta saksi-saksi lainnya pun kabarnya bakal dimintai keterangan oleh pihak penyidik Polri. Namun sayang, saat hendak diperiksa, Dinan kabarnya tiba-tiba jatuh sakit dan akhirnya mengurungkan niatnya untuk hadir ke Mabes Polri. Pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, manajer DS, yaitu saudara EJS, dan istri daripada DS, atas nama saudari DNF, belum memenuhi panggilan penyidik hari ini dan akan dijadwalkan ulang oleh penyidik untuk dilakukan pemeriksaan. RS yang merupakan pemilik showroom belum memenuhi panggilan penyidik dan akan dilakukan pemanggilan ulang. Kemudian terkait pemanggilan saudara R sudah dijadwalkan oleh penyidik besok pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022. Terkait penundaan, bahwa hari ini rencana agenda pemeriksaan Teh Dinan ya, istri dari Kang Doni, bersama Kang Egi, manajer dari Kang Doni juga. Namun karena Teh Dinan dan Kang Egi kemarin ikut dalam beres-beres nih selama 2 hari ini, beres-beres segala perlengkapan milik beliau. Makanya mungkin hari ini beliau kecapean dan mohon untuk ditunda untuk dilakukan pemeriksaan besok. Insya Allah antara Teh Dinan dan Kang Egi akan mengikuti proses pemeriksaan besok. Mungkin besok pagi udah datang di Bareskrim Mabes Polri, insya Allah. Bisa jadi Dinan mengalami syok berat lantaran semua aset dari mulai rumah, kendaraan mewah, hingga mobil sport hadiah pernikahan yang diberikan Doni untuk Dinan pun harus disita polisi. Dinan tak menyangka jika suaminya itu harus berurusan dengan hukum. Padahal ia baru saja mencecap manisnya berumah tangga dengan Doni. Saat rumahnya disita, Dinan tampak lesu, pasrah, dan tak mampu berbuat apa-apa. Rumah mewah bergaya modern minimalis yang terletak di perumahan elit Bandung, Jawa Barat itu harus diberi garis polisi. Sampai saat ini penyidik telah melakukan penyitaan beberapa barang atau aset milik saudara DS. Yang pertama, ada 1 unit rumah di wilayah Soreang, kemudian 1 unit rumah di Kota Bandung, kemudian 1 unit kendaraan 911 4S, kemudian 2 unit kendaraan road, kemudian 1 unit kendaraan, kemudian 2 unit kendaraan, ya, kemudian 1 unit kendaraan motor, kemudian 1 unit kendaraan bermotor Super Leggera, kemudian 5 unit kendaraan motor Gear, kemudian 1 unit kendaraan bermotor, kemudian ada 1 unit kendaraan motor, kemudian ada 1 buah laptop Pro, kemudian ada 1 buku tabungan atas nama DS, ada juga 2 buah buku tabungan atas nama DNF, kemudian ada 1 buah kartu debit, kemudian ada 4 pasang sepatu yang nilainya juga tinggi, kemudian ada 1 buah jam tangan merek, kemudian ada 11 buah baju yang masuk kategori barang mahal, kemudian juga ada celana yang masuk juga kategori barang mahal, kemudian juga ada topi, tas, kemudian juga ada 20 buku terkait trading,
dan juga 3 buah CPU atau Central Processing Unit. Nah, itu total itulah sudah disita dan sudah dihitung perkiraannya ada sekitar 60. Kemudian terkait aliran dana, penyidik sudah melakukan koordinasi dengan tentunya dengan stakeholder ya terkait untuk melakukan pemblokiran dana serta pemeriksaan terhadap hasil dari dana tersebut. Dan kami masih melakukan juga tracing aset terus. Baik Doni maupun Indra sama-sama memiliki kedekatan dengan beberapa selebriti tanah air. Bahkan untuk menggelontorkan uang untuk memberi jumlahnya cukup fantastis. Indra Kents misalnya yang membeli hasil gambar Reza Arab sebesar 10 juta rupiah. Lalu untuk Doni, ia pun rela mendonasikan uang dengan jumlah 1 miliar rupiah pada Reza Arab pula. Ada musisi Alfie Rev yang mendapat sponsor video Wonderland Indonesia dari Doni. Lalu ada Rizky Bilar dan Lesti mendapat amplop tebal dari Doni di hari pernikahannya. Serta Rizky Febian pun demikian. Lantas, akankah para selebriti tersebut juga bakal dimintai keterangan ihwal aliran dana yang digelontorkan Doni? Untuk para masyarakat atau publik figur yang merasa menerima aliran dana dari kedua tersangka untuk melapor, nanti selanjutnya akan diklarifikasi oleh penyidik. Ini salah satu upaya yang dilakukan oleh penyidik. Kemudian yang kedua, apabila ternyata tidak dilaporkan, ya konsekuensinya pasti akan dikenakan undang-undang TPPU. Ini yang perlu kami sampaikan. Baik Doni maupun Indra begitu mudahnya mendonasikan uangnya kepada halayak. Mereka seolah tak berpikir panjang mengeluarkan uang ratusan hingga miliaran rupiah demi kesenangan. Namun kini, setelah mereka ditetapkan menjadi tersangka, lantas bagaimana nasib keduanya selama mendekam di penjara? Benarkah Doni dan Indra mengalami stres berat? Apanya? Kondisi masih dalam keadaan sehat. Loh, nggak ada sehat loh. Sehat, yang bersangkutan juga dari dokter kami kan juga sering selalu melakukan pengecekan terhadap tahanan yang ada di rutan. Itu pasti akan dilakukan terus. Dan kondisinya masih dalam keadaan sehat. Aset puluhan miliar Doni Salmanan dan Indra Kents akhirnya disita oleh polisi. Lantas, bagaimana nasib para korban afiliator? Akankah uang itu bakal kembali kepada mereka atau bakal sepenuhnya disita oleh negara? Seperti real, ya seperti itu. Jadi kami kira ini adalah satu kebenaran dan akhirnya kami terjerumus. Kami nggak tahu bahwa ini adalah dunia tipu-tipu. Seperti itu. Jadi karena kami terlalu yakin, akhirnya saya terjun dan semuanya habis 500 juta. Setelah saya menjalani beberapa bulan, ya akhirnya endingnya di 2022 Januari itu saya langsung berhenti gitu. Karena ini tahu bahwasanya ini penipuan. Ini udah tersistem lah. Jadi kita sebagai member itu nggak akan bisa menang. Terus ngapain mereka ngasih edukasi tapi di sisi lain mereka mengharapkan duit los membernya itu gitu. Nah ini kan nggak benar. Nah makanya ya saya speak up dan ya maju untuk memberantas ini. Aset yang nantinya aset ini akan diserahkan kepada penyidik dan nanti akan diputuskan oleh pengadilan kemana aset-aset yang nanti telah dilakukan penyitaan dan akan diserahkan kepada teman-teman IPU untuk selanjutnya nanti akan diserahkan ke pengadilan untuk proses apakah itu dikembalikan ke masyarakat atau yang bagaimana, kita menunggu dari pengadilan. Itu ada agreement ya, perjanjian. Kan tidak ada negosiasi lagi, itu kan perjanjian baku dari pihak binomonya kan. Dan disitulah ada angka-angka tadi itu, persentase berapa dapatnya gitu yang sampai 70% itu. Ya meskipun kemudian hari setelah ini ada laporan polisi, ya ini diturunkan jadi 5-12%. Iya. Sekarang juga masih beroperasi kan sebetulnya itu di webnya itu tadi. Ya masih ya. Ini juga yang kita sayangkan, makanya kita berharap ya ini jangan berhenti ke afiliator, platform ini yang harus diberantas. Yang jelas masih didalami oleh penyidik. Tidak kemungkinan ada tersangka lain
atau akan bertambah tersangkanya, itu nanti masih didalami oleh penyidik dan nanti akan kami sampaikan update selanjutnya.